Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, berdirilah sebuah warung bakso yang sangat terkenal, Warung Bakso Pak Romo. Letaknya strategis, tepat di pinggir jalan utama desa, dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan bangunan-bangunan tua. Meski sederhana, warung itu hampir tak pernah sepi pembeli. Siang, malam, bahkan hujan deras sekalipun, selalu ada saja orang yang datang untuk mencicipi bakso racikan Pak Romo. Yang membuat warga heran, warung-warung lain di sekitar Karangjati banyak yang gulung tikar, tapi warung Pak Romo justru semakin laris. Padahal, jika dinilai dari tempat dan kebersihan, warung itu biasa saja. Dindingnya sudah mulai mengelupas, atap sengnya karatan, dan kursi-kursi plastiknya sudah banyak yang retak. Namun tetap saja, aroma kuah bakso yang gurih menggoda terus mengalir dari dapur ke jalanan desa, seolah memanggil siapapun yang lewat. Pak Romo sendiri adalah pria berusia sekitar 60-an, pendiam, jarang berbicara kecuali saat melayani pelanggan. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah tua yang tak jauh dari warungnya. Istrinya sudah lama meninggal, dan anaknya kabarnya merantau dan tak pernah pulang. Namun, meski hidup sendiri, Pak Romo selalu tampak segar dan kuat. Anehnya, tak ada yang pernah melihat siapa yang membantunya memasak di dapur. Bahkan saat warungnya ramai, ia tetap melayani semua pelanggan tanpa terlihat kewalahan. Desas-desus pun mulai menyebar di antara warga. Ada yang bilang Pak Romo memakai pelaris. Ada pula yang percaya bahwa ia melakukan pesugihan, sebuah perjanjian gaib dengan makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan dan pelanggan yang tak pernah surut. Salah satu warga desa, Jono, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota, mulai merasa curiga. Ia dulu sering jajan di warung itu sebelum merantau, dan ia merasa rasanya kini berbeda. Bukan hanya lebih enak, tapi ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti daging yang terlalu empuk, terlalu gurih, bukan rasa sapi biasa. Suatu malam, setelah bertemu dengan beberapa temannya di pos ronda, Jono memutuskan untuk mengintai warung Pak Romo. Ia bersembunyi di balik pohon besar di seberang warung, menunggu hingga warung tutup. Sekitar pukul 11 malam, warung akhirnya gelap, tapi yang membuat bulu kuduk Jono meremang, bukan karena warung itu sepi, justru sebaliknya. Dari celah papan dinding dapur, terlihat cahaya merah temaram, bayangan-bayangan bergerak di dalamnya. Sesekali terdengar suara bisikan lirih dan bau amis menyengat yang menguar dari arah dapur. Jono menahan napas saat melihat sosok hitam besar muncul di balik jendela dapur. Sosok itu tinggi, berbulu lebat, dan memiliki mata merah menyala. Ia sedang berdiri tepat di belakang Pak Romo, yang tampak sedang mengaduk sesuatu di dalam kuali besar. Tiba-tiba, terdengar jeritan pelan dari dalam kuali. Jono membekap mulutnya. Ia tidak salah dengar. Itu suara manusia. Suara anak kecil. Jono terpaku. Otaknya menolak percaya pada apa yang ia lihat dan dengar. Tapi hatinya tahu, ada sesuatu yang sangat salah dengan warung bakso Pak Romo. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jono merasa bahwa bakso yang pernah ia makan, mungkin bukan berasal dari sapi. Keesokan harinya, Jono tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan sosok besar berbulu dan suara jeritan dari dalam kuali terus menghantui pikirannya. Ia duduk termenung di teras rumah, mencoba menenangkan dirinya dengan secangkir kopi pahit, namun lidahnya terasa keluh. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi, halusinasi karena kelelahan. Tapi aroma amis dan mata merah itu terlalu nyata untuk bisa dilupakan. Jono akhirnya memutuskan untuk menceritakan apa yang ia lihat kepada temannya. Yadi adalah anak kepala dusun yang dikenal pemberani dan agak keras kepala. "Lu yakin itu bukan bayangan atau halusinasi, John?" tanya Yadi sambil mencabut sebatang rokok dari bungkusnya. "Gue lihat langsung. Gak mungkin salah lihat. Ada sosok tinggi di belakang Pak Romo, matanya merah. Terus, dari kuali itu, gue dengar suara anak kecil, nangis, nyerocos minta tolong." Jono menunduk, tangannya gemetar. Yadi terdiam sejenak. Ia mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengangguk. "Berarti kita mesti buktiin. Malam ini, gue ikut lu ngintai warung itu."
Jono ragu. Ia tak yakin bisa mengulangi pengalaman menyeramkan itu. Tapi ia juga tahu, kalau dibiarkan, tak akan ada yang percaya padanya. Asteris malam pun tiba. Sekitar pukul 11, Jono dan Yadi sudah bersembunyi di balik semak dekat warung. Angin malam berhembus dingin, dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan mencekam di telinga mereka. Warung itu sudah gelap dari luar, tapi dari arah dapur masih tampak cahaya merah temaram. Ada cahaya lagi, bisik Jono. Mereka mendekat perlahan, menyelinap ke samping warung, mengintip dari celah dinding bambu dapur. Tampak Pak Romo berdiri di depan kuali besar yang mengepul. Tangannya mengaduk-aduk isi kuali dengan sendok kayu panjang. Tapi kali ini, mereka melihat hal yang jauh lebih mengerikan. Di lantai dapur, ada seorang bocah laki-laki yang terikat, matanya ditutup kain, mulutnya dilakban. Ia menggeliat-geliat, mencoba melepaskan diri. Di sudut ruangan, sosok hitam tinggi itu berdiri, matanya bersinar merah, mengawasi Pak Romo dengan ekspresi haus. Pak Romo berkata lirih, yang ini masih segar, dagingnya empuk, Gusti. Sosok hitam itu menjilat bibirnya yang penuh taring, suaranya berat dan dalam, seperti berasal dari perut bumi. Bereskan sebelum fajar, aku akan ambil jiwanya. Jono tak sanggup lagi. Ia menahan teriakan dengan susah payah. Yadi, yang tadinya keras kepala, kini tubuhnya gemetar. Mereka perlahan mundur, lalu berlari menjauh dalam diam. Asteris keesokan paginya, desa Karangjati gempar. Seorang anak bernama Bagas, usia 7 tahun, dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Ia terakhir terlihat bermain layangan tak jauh dari warung Pak Romo. Warga mulai resah, tapi warung bakso itu tetap buka. Bahkan, lebih ramai dari biasanya. Banyak orang yang berkata, bakso hari ini lebih enak dari biasanya. Jono hanya bisa memandangi dari kejauhan, dengan wajah pucat. Ia tahu dari mana rasa enak itu berasal. Dan malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Pak Romo menatapnya dari balik kuali besar. Jangan ikut campur, Jono, atau kau gantinya. 2 hari setelah hilangnya Bagas, Jono mulai merasa dirinya diawasi. Setiap malam, terdengar suara langkah pelan di sekitar rumahnya. Beberapa kali ia melihat bayangan hitam di balik jendela. Pagi hari, ada bekas cakaran panjang di pintu kayu rumahnya. Seperti dicakar binatang besar, ia tak lagi bisa tidur dengan tenang. Wajah Pak Romo dan suara makhluk menyeramkan itu terus hadir dalam mimpinya. Jono sadar, diam bukan lagi pilihan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Pak Romo. Ia pergi menemui seseorang yang dikenal sebagai penjaga sejarah desa, Mbah Karto, seorang kakek renta yang tinggal di ujung Karangjati, dekat hutan. Begitu Jono menyebut nama Pak Romo, raut wajah Mbah Karto langsung berubah. Matanya menatap tajam, lalu ia berkata lirih, "Kau mau tahu tentang Romo? Siapkah kau menanggung kutukannya?" Jono mengangguk. Ia tak peduli lagi. Yang ia takutkan sekarang bukan hantu, tapi kenyataan bahwa manusia bisa lebih menyeramkan dari makhluk gaib. Asteris menurut penuturan Mbah Karto, Pak Romo dulunya hanyalah tukang bakso keliling biasa. Ia berkeliling dari desa ke desa dengan gerobaknya. Istrinya, Bu Minah, adalah perempuan yang setia, dan mereka hidup sederhana. Namun semuanya berubah ketika anak semata wayang mereka, Dimas, terserang penyakit langka yang tak diketahui penyebabnya. Pak Romo telah menjual semua harta bendanya untuk biaya pengobatan. Namun Dimas tetap saja melemah. Dokter angkat tangan. Malam demi malam, Pak Romo hanya bisa duduk di samping ranjang anaknya yang sekarat, menangis dalam diam. Dalam keputusasaan, Pak Romo pergi ke Alas Wening, hutan tua yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk-makhluk halus. Konon, siapapun yang masuk dan memberikan tumbal darah di sana, akan didatangi oleh penjaga gaib hutan. Malam itu, Pak Romo membawa ayam hitam, pisau tajam, dan kain kafan. Ia melangkah masuk ke tengah hutan, memanggil nama Gusti Lelembut, nama yang menurut kepercayaan Jawa adalah sosok makhluk halus penguasa hutan. Dan benar saja, saat tengah malam tiba,
kabut turun begitu tebal hingga pandangan hanya sejengkal. Dari dalam kabut, muncul sosok hitam tinggi berbulu lebat dengan mata merah menyala. Suaranya dalam dan menggema. Aku bisa sembuhkan anakmu, tapi kau harus berikan gantinya. Pak Romo berlutut, menangis, memohon. Ambil nyawaku saja. Tidak, aku butuh nyawa segar, nyawa manusia. 1 jiwa setiap purnama. Jika kau setuju, anakmu akan hidup. Jika kau ingkar, kau dan seluruh keturunanmu akan binasa. Dalam keputusasaan, Pak Romo mengangguk. Malam itu juga, Dimas pulih secara ajaib. Dokter-dokter heran, tapi Pak Romo tahu itu bukan mukjizat, melainkan kutukan. Asteris. Tapi anaknya Pak Romo udah gak pernah kelihatan lagi, Bah, ujar Jono heran. Bah Karto tersenyum pahit, karena setelah 2 purnama, Pak Romo coba berhenti. Ia tak kuat membunuh lagi. Tapi makhluk itu datang menagih. Dan ia mengambil Dimas sebagai tebusan. Sejak itu, Romo berubah. Ia kembali ke hutan, dan memperbarui perjanjiannya. Kali ini, tak akan ada lagi jeda. 1 jiwa, setiap bulan. Selamanya. Jono terpaku. Cerita itu melengkapi semua yang ia lihat dan dengar. Bakso yang selalu ramai, daging yang terlalu lembut, jeritan dalam kuali. Kini, ia tahu, warung bakso Pak Romo dibangun di atas darah dan janji kegelapan. Dan malam itu, angin kembali berbisik di jendela rumah Jono. Tapi kali ini, ada suara yang lebih jelas. Suara Pak Romo. Jangan ganggu urusan orang tua, John. Kau anak baik, jangan jadi tumbal berikutnya. Malam makin larut, namun Jono tidak bisa tidur. Ancaman dari Pak Romo yang terdengar jelas di jendelanya terus terngiang di telinga. Suara itu bukan sekadar peringatan, tapi pernyataan bahwa dirinya telah masuk ke dalam daftar. Ia tak bisa lagi hanya mengintai dan diam. Ia harus bertindak sebelum jadi korban berikutnya. Pagi itu, Jono kembali menemui Yadi. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang lokasi ritual pesugihan Pak Romo di Alas Wuning. Bah Karto sempat menyebut bahwa ada batu besar di tengah hutan, Watu Gatel, tempat di mana Pak Romo pertama kali membuat perjanjian dengan sosok hitam itu. Namun tak mudah menuju ke sana. Alas Wuning adalah hutan terlarang. Banyak warga yang pernah tersesat dan tak kembali. Tapi Jono sudah bulat tekad. Bersama Yadi, ia menyiapkan perlengkapan, senter, pisau, dupa, dan beberapa botol air doa yang diberikan oleh Mbah Karto. Mereka masuk ke hutan sore hari, mengikuti petunjuk samar dari Mbah Karto. Semakin dalam mereka melangkah, suasana berubah. Udara jadi lebih dingin. Daun-daun bergetar padahal tak ada angin. Dan bau amis itu muncul lagi. Setelah 2 jam menyusuri belantara, mereka menemukan tempat itu, Watu Gatel, batu besar hitam pekat dengan bekas goresan seperti cakaran. Di depannya, ada lingkaran tanah kosong berwarna kemerahan. Tampak seperti bekas darah kering. Yadi melangkah maju, hendak menyiramkan air doa. Tapi tiba-tiba, tanah bergetar. Kabut turun perlahan. Suara berat menggema dari balik pepohonan. Kalian datang tanpa tumbal. Maka salah satu dari kalian harus mengganti. Sosok besar itu muncul, sama seperti yang dilihat Jono di dapur Pak Romo, tinggi, berbulu, mata merah menyala. Namun kali ini, aura kekuatannya jauh lebih besar. Wajahnya seperti tengkorak kera raksasa, dan dari mulutnya menetes darah segar. Makhluk itu melangkah mendekat. Pak Romo sudah tua. Dia akan berhenti. Tapi pesugihan harus diteruskan. Dan kalian cocok jadi pewaris. Tak akan, teriak Jono, melempar air doa ke arah sosok itu. Makhluk itu menjerit, namun tak sepenuhnya mundur. Ia marah. Tanah di sekitar mereka mulai retak. Dari celah-celah tanah, muncul tangan-tangan kecil, tangan anak-anak, korban tumbal selama bertahun-tahun. Serahkan 1 jiwa, dan kalian bisa pulang hidup-hidup. Saat itulah Yadi membuat keputusan yang mengejutkan. Ia mendorong Jono keluar dari lingkaran. Lu yang bisa nyelamatin desa ini.
Gue akan gangguin makhluk ini selama mungkin. Yadi, jangan gila. Tapi Yadi sudah berlari ke arah makhluk itu, sambil menyalakan api dari senter rakitannya dan melemparkannya ke arah dupa yang ia siapkan. Asap mengepul, dan makhluk itu meraung marah. Kesempatan itu digunakan Jono untuk kabur. Ia terus berlari, tak menoleh ke belakang meski jeritan Yadi menggema di telinganya. Asteris. Jono berhasil keluar dari hutan menjelang fajar, tubuhnya penuh luka, tapi ia hidup. Namun saat sampai di desa, kabar buruk sudah menantinya. Warung Pak Romo telah terbakar. Habis tak bersisa. Tapi anehnya, tubuh Pak Romo tak ditemukan di puing-puing bangunan. Beberapa warga mengaku melihat sosok tua berkain putih berjalan menuju hutan malam itu. Ada yang bilang, Pak Romo pergi menyerahkan dirinya untuk menggantikan tumbal terakhir. Ada juga yang percaya, ia justru menjadi bagian dari makhluk itu. Dan yang paling membuat Jono tak bisa tenang, ia menemukan secarik kain berdarah tergantung di pintu rumahnya malam itu. Di kain itu tertulis, "Satu tumbal telah dibayar, tapi pesugihan belum selesai. Kau akan kembali ke hutan saat waktunya tiba." 3 bulan telah berlalu sejak warung bakso Pak Romo terbakar dan Yadi menghilang di dalam alas wening. Desa Karangjati perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi anak-anak hilang, dan aroma bakso khas yang dulu menggoda itu kini tinggal kenangan. Namun tidak untuk Jono. Sejak malam kain berdarah itu ditemukan tergantung di pintu rumahnya, hidupnya tak pernah sama. Tiap malam, ia dihantui mimpi aneh, ia berdiri di dapur warung, mengaduk kuali besar yang mengeluarkan darah, sementara suara-suara anak kecil menangis memanggil namanya. Dan selalu, di akhir mimpi, ia melihat Yadi berdiri diam di pojok dapur, tubuhnya hitam legam, matanya merah, seolah menggantikan posisi makhluk gaib itu. Jono mulai sering melamun. Ia berjalan tanpa arah, tidak lagi makan dengan teratur. Para tetangga mulai resah, menganggap Jono mengalami gangguan jiwa akibat trauma. Tapi Jono tahu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang bekerja di balik pikirannya. Sampai suatu malam, mimpi itu berubah. Dalam mimpinya, Pak Romo duduk di bangku panjang depan warung yang kini tinggal puing. Ia menatap Jono sambil menghisap rokok linting. "Sudah waktunya, John. Aku bukan penerusmu," jawab Jono gemetar. Pak Romo tersenyum miris. "Perjanjian ini bukan tentang siapa mau atau tidak. Ini tentang siapa yang pernah tahu, dan siapa yang masih hidup." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka retak, dan Jono terperosok ke dalam kegelapan. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, namun matanya menatap kosong. Keesokan harinya, Jono tak terlihat. Tetangganya menduga ia pergi ke kota untuk mengobati diri. Namun malamnya, warga desa melihat sesuatu yang membuat mereka bergidik. Asap tipis keluar dari reruntuhan warung bakso Pak Romo. Bau kuah sedap yang lama menghilang kini tercium kembali, samar tapi menggoda. Dan keesokan harinya, secara misterius, warung itu berdiri kembali. Bukan permanen, hanya sebuah tenda biru sederhana, dengan spanduk bertuliskan, "Bakso baru, resep asli Pak Romo." Yang lebih mengejutkan, orang yang berdiri di balik gerobak itu adalah Jono. Matanya tampak kosong, senyumannya kaku. Tapi tangan-tangannya cekatan mengaduk kuah, menyendok bakso, dan menyapa pelanggan dengan sopan. Orang-orang mulai datang. Mereka berkata rasa baksonya bahkan lebih enak dari sebelumnya. Gurih, dagingnya lembut, ada sesuatu yang membuat ketagihan. Dan seperti yang terjadi dulu, warung-warung lain mulai sepi. Suatu malam, seorang bocah desa yang penasaran mengintip ke dapur belakang warung itu. Apa yang ia lihat membuatnya terkencing di celana, sebuah kuali besar yang mendidih, dengan tangan kecil terjulur dari dalamnya, berusaha meraih sesuatu atau seseorang. Bocah itu berlari, menangis. Tapi saat orang dewasa datang dan memeriksa, tidak ditemukan apapun. Hanya kuali biasa, dengan kuah kaldu dan beberapa pentol. Orang-orang tertawa. "Ah, anak kecil memang suka berimajinasi."